Tuh, record. Cek. Hai Dion, hai Kania. Loh, Kita tunggu yang lain dulu ya. 5 menit lagi, guys. Atau oke. kalian mau kita mulai? Tunggu aja nggak apa-apa. Oh ya. Oh ya, Dion kemarin nggak masuk ya. Iya. Iya, jadi kenapa dimajukan terkait tanggal 28 ini atau di kelas hari Jumat nanti? Soalnya hari Jumat itu sudah kehitung libur untuk hari raya Nyepi. Nah, hari raya Nyepinya sih kalau berdasarkan apa namanya? Waktu yang sebenarnya kayaknya tanggal 29 deh, gitu. Nah, cuman ya supaya rata-rata sih ya, rata-rata apa namanya? Kalau lihat rata-rata company gitu, itu liburnya mulai dari tanggal 28 hingga kalau kalian itu hingga tanggal 01. Tapi di Indonesia biasanya 1 minggu setelah Lebaran itu masih suasana Lebaran. Dan bahkan ya mungkin kalian tahu ya ada yang mengadakan Lebaran adat istiadat gitu 1 minggu H plus 1 minggunya. Betul nggak? Kita nggak tahu tapi di daerah kalian, di daerah kak begitu. Nah jadi tanggal 2 sampai 6 itu juga tergolong libur. Nah kelas kita kan nanti di tanggal 4. Nah kelas kita tetap diadakan teman-teman. Nah tapi kalaupun kalian nggak bisa hadir di tanggal tersebut, Kenapa? Ya udah. jadi nggak apa-apa. Halo Kalista. Kalista. Oh, Kalista bisa masuk ya ternyata. Iya kak. Kak pikir Kalista akan ikut di kelas pengganti nanti. Enggak kak. Oke. Oke, teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan di pembelajaran sebelumnya? Dion belum ini ya, upload, belum buat apa namanya, file GitHub-nya. Belum buat GitHub. Kalau Belum. temen yang, iya. Kania udah ya? Kak, udah periksa sih. Kalista udah nggak? Udah kak. Oke. Kayaknya Kak melewatkan ini deh. Iya, Kak melewatkan pemeriksaan Kalista berarti ya. Nanti Kak cek ulang. Oke, teman-teman. Eh, ada yang mau kalian tanyakan? Kalau tidak ada yang kalian ingin tanyakan, kita langsung mulai pembelajarannya kalau demikian. Tapi bentar, guys. Eh, yang lainnya pada kemana nih, guys? Hmm. Aha. Oke, teman-teman semua, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi materi hari ini namanya adalah kalian akan membuat, bentar. Jadi hari ini kalian akan membuat aplikasi menggunakan modul yang lain, teman-teman ya. Modul baru yaitu PyYQt5 namanya, yang sudah kemarin kita bahas. Nah, jadi ini salah satu proyek juga yang dapat nanti kalian presentasikan di di mana? Di akhir atau saat kalian kelas kelulusan, gitu ya. Nah, sekarang
nama judul slide-nya itu aplikasi desktop, tapi spesifiknya itu nama aplikasinya adalah untuk mengukur kinerja jantung, ya teman-teman, atau Ravier Test Application namanya. Nah, sekarang di layar pertama nanti tampak aplikasinya itu kita akan membuatnya seperti ini. Nah, jadi ini ada banyak sekali label, ya. Ya, kemudian ada satu tombol. Dan kemudian kalau dilihat dari tata letaknya tepat di tengah-tengah begini. Nah, kemudian yang ini tepat di, ya, pokoknya kalian bisa prediksi kalau kalian gambar seperti ini dan begini, codingannya nanti kalian dapat tebak bagaimana. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk di layar pertama. Di layar kedua akan kita buat seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ada label untuk apa namanya? Memasukkan nama, kemudian di sini namanya kita taruh. Nah, kalian bisa lihat di sini tampilannya kalau di sini itu adalah label biasa, kalau di sini kayak ada box putihnya. Nah, nanti box putihnya ini berbeda kelas yang kita pakai atau submodul yang kita pakai. Nah, kemudian juga dengan umur, kemudian juga dengan hasil dari apa namanya? Hasil dari pengukuran yang pertama, pengukuran pulse atau denyut yang pertama itu ini make push button yang mana saat kalian tekan ini akan terjadi sesuatu. Contohnya ini akan berjalan nanti. Nah, itu tidak langsung, teman-teman, tidak langsung ketika kalian membuat push button, kemudian ini langsung berjalan. Itu tidak langsung demikian, tetapi ada mekanisme atau kode atau algoritma yang mengatur bagaimana ini terhubung sama ini dan bagaimana logika dari codingannya nanti. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini juga sama ya. Jadi nanti ini kita akan melakukan squat jam atau squat. Nah, kemudian final test untuk yang rehatnya. Yang jelas, yang kalian harus pahami adalah ini adalah queue label, kemudian ini adalah queue, kalau nggak salah message box ya, kakak lupa. Kemudian ini queue label. Nah, yang ini teman-teman, kita menggunakan sesuatu hal yang khusus. Jadi ini berbeda ya, ini bukan queue label biasa ya, tetapi ini agak khusus perlakuannya nanti. Nah, itu di layar kedua. Nah, di layar ketiga itu kita akan menampilkan hasil dari pengukuran-pengukuran ini. Jadi nanti akan muncul apa namanya umur seseorang itu dikalkulasi, kemudian setelah itu denyut pertama, kedua dan ketiganya itu dikalkulasi dengan formulasi yang sudah diberikan kemarin di pertemuan pertama. Terkait ini ya, kalau di pertemuan kedua soalnya berbicara tentang GitHub. Oke, nah yang kedua yang ingin Kak sampaikan, pembuatan aplikasinya itu tidak cukup satu pertemuan teman-teman semua. Maksudnya gimana? Ya untuk membuat hal sesederhana ini memang kalau kita hanya berbicara tentang tampilannya seperti ini doang mudah. Tetapi yang menjadi masalah itu nanti adalah ketika kita mengkoneksikan tombolnya ini ke waktunya yang selaras gitu. Apa mekanisme atau apa algoritma yang harus kita susun. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana umur ini terbaca nanti di layar selanjutnya. Nah, ini kan layar kedua. Nah, karena layar ketiga ini mengkalkulasi hasil dari layar kedua, yaitu umur, denyut satu 2 dan 3 sesuai di rumusnya itu. Kalian masih ingat mungkin matriks korelasi yang kemarin. Nah, artinya apa? Kita harus bisa membuat suatu variabel yang menghubungkan hasil yang ini, semuanya ini, mungkin nama kurang terlalu penting dalam hal ini, ke bagian sini. Caranya nanti gimana itu yang sedikit susah gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, eh yang ketiga itu nanti Kak ingin kalian membuat aplikasinya lebih menarik ya, jangan hanya seperti ini dan nanti Kakak ajarin caranya. Kita nanti pakai apa namanya? Style sheet gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalian di pertemuan satu dan 2 fokus kepada mekanismenya dulu, membuat framework umum dari aplikasinya.
Kemudian di pertemuan kedua, mari kita bahas tentang mekanisme dari bagaimana kita menghubungkan start the first test dan ini. Dan di pertemuan ketiga, mari kita bahas tentang membuat aplikasinya lebih menarik untuk dilihat atau dari sisi stylenya. Gitu teman-teman. Oke? Nah, jadi untuk persiapan dari pembuatan aplikasi ini, yang pertama nanti kalau kalian pakai Algo VS Code, itu disediain 3 file, teman-teman. Yang pertama nama filenya myapp.py, second window.py, kemudian final window.py. Nah, 3 file ini, teman-teman, sudah disediain sama Algo Nova. Yang harus kalian lakukan adalah semuanya masih kosong, sehingga kalian harus tulis dari awal. Nah, tetapi saya tidak ingin demikian. Artinya apa? Mungkin akan sangat membingungkan kalau benar-benar kalian tulis dari awal. Jadi nanti kakak tunjukin, kemudian kalian bisa memodifikasi, melakukan penambahan, pengurangan, apapun yang kalian inginkan terhadap aplikasi kalian. Oke? Nah, kemudian ada file tambahan nanti yang apa namanya? Nama filenya adalah instructions.py atau inst kalau kakak nulisnya instructions.py yang isi dari file ini adalah variabel yang isinya string semua sama formulasi-formulasi. Nah, di sini nanti kenapa kita perlu file yang isinya string doang, kemudian kenapa kita perlu file yang ini dan ini akan kakak jelaskan alasannya. Oke? Nah, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Jadi, hari ini kita akan coba mengembangkan ya antar muka aplikasinya dulu ya atau framework umumnya. Nah, kemudian ini tampilan nanti di filenya kalian akan melihat di sini tampilan-tampilan seperti ini di Algo PS Code kalian. Oke? Ini kakak langsung jelaskan aja di situ nanti. Ada yang mau kalian tanyakan dulu, teman-teman? Silakan. Berarti, nah mungkin seperti itu. Silakan. Halo, halo, halo. Reaction dong, guys. Kalau tidak ada, saya ingin reaction teman-teman semua. Hai. Semoga kalian tidak tidur ya, teman-teman. Tidak, Kak. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang kakak mau tanya ke Dion dulu. Jangan Dion. Kayaknya Faris deh. Faris, layar pertama kita akan mempunyai tampilan seperti ini nanti. Nah, sebelum kakak jelaskan ke kodenya secara langsung, Faris masih ingat kira-kira kita pakai submodul yang mana untuk membuat ini? Nah, kemudian yang ini. Masih ingat? Modul. Iya, submodul. Kemarin kan perintahnya kan kemarin kita pertama from pygame. Pygame lagi. From pyqt5.qt core. Submodul yang pertama kita pakai Qt gitu. Kemudian from pyqt5.q widget, sorry. Oops. Widgets, Qt widget, sorry. Widgets, import macam-macam. Q application, kemudian Q push button. Ups, ini artinya nyambung. Kemudian Q message box, ada juga ya. Message box. Kemudian Q radio button. Kemudian banyak ya, masih ada banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaan kakak kepada Paris ataupun yang lainnya juga kalau bisa menjawab. Kira-kira dalam pembuatan yang pertama ini, apa aja yang kita pakai teman-teman? Submodul yang kita pakai dalam pembuatan ya seperti yang kalian di sini ada Welcome to the Health Status Detection Program. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada banyak label, kemudian di sini juga. Apa aja yang kita pakai modulnya? That's my question, teman-teman. Paris, jangan takut salah ya, teman-teman. Ayo.
Yang ini mungkin yang pertama pakai apa yang ini, Paris? Pakai label. Oke. Kemudian yang ini Label juga. label juga. Kemudian yang ini Push button. that's nice ya. Thank you, Faris. Betul sekali ya. Jadi yang pertama Q label, yang kedua Q label, yang ketiga Q push button. Tapi ada yang kita lewatkan ya. Kakak juga hampir lupa mention yang satu ini. Apa yang satu ini, Kalista? Yang garis lurus ini, makainya apa? Vertikal. Itu kayak pembatas gitu. Iya, pembatas gitu. Namanya apa? Bukan pembatas ya, tapi tata letak nih. Nah, di dalam PyYKT namanya apa? Q, kalau vertikal, P ya, box layout. Nah, ini teman-teman. Jadi, ini yang kita pakai untuk tata letak yang pertama ini. Kemudian di sini juga dari sisi horizontal seharusnya iya. Ya, teman-teman. Nah, nanti di dalam layar satu itu, kalian akan menulis kodenya di myapp.py. Nah, disinilah kita menggunakan kelas, teman-teman. Loh, kenapa harus pakai kelas? Kalau kalian tidak pakai kelas, itu nanti saat membuat objek-objek di dalam aplikasinya akan sangat susah dan ribet pastinya, super duper ribet. Ya, jadi kelas itu memudahkan kita sebenarnya, bukan mempersulit, teman-teman. Oke? Nah, ini dia contoh-contoh kodenya, tapi nanti ini sudah kakak tuliskan, tenang aja, teman-teman. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan di sini, karena dia di dalam kelas, maka untuk mengikat semua tulisan ataupun nilai dari tulisan ini, yaitu Q label, push button, P box layout, dan seterusnya, jangan lupa pakai kata cell untuk pengikatnya, karena dia di dalam kelas. Nah, yang menjadi konsentrasi kedua adalah, kalian perhatikan di sini, kelas ini tidak pure kita buat dari awal, tapi dia turunan dari QWidget. Artinya apa? Artinya kelas ini sebenarnya langsung adalah sebuah widget, teman-teman. Jadi ini adalah anak dari kelas widget. Artinya dia adalah widget sebenarnya gitu. Ya. Jadi nanti kita nggak perlu mendefinisikan lagi gitu, teman-teman. Nggak seperti sebelumnya. Oke? Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, jangan lupa saat kita nanti akan berpindah ke layar yang lainnya, yang pertama kita perlu definisikan mekanisme dari perpindahan itu gimana. Nah, di sini di kelas main window ini nanti ada depth connect. Nah, dia akan ngapain? Dia akan mengatur apa namanya tombol tersebut terhubung dulu. Ya, jadi kita nggak menaruh koneksinya ini, teman-teman. Kan kalau yang contoh yang pertama kemarin kita naruh button.click.connect itu ya udah di paling bawah gitu saat fungsinya sudah terbuat. Nah, tetapi ini karena kelas ini atau layar ini sudah termasuk sebagai widget. Nah, mungkin kalian masih ada yang bertanya ya. Kemarin di sini nggak ya yang bertanya? Apa bedanya widget sama jendela? Kalau jendela itu adalah aplikasinya, teman-teman. Atau wadahnya. Nah, kalau widget itu adalah kalian dapat melakukan sentuhan ke tombol-tombol atau objek-objek yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, artinya apa? Kalau frameworknya itu aplikasinya, saat aplikasinya itu bisa berinteraksi dengan kalian, itulah yang disebut sebagai widgetnya. Oke? Nah, sekarang lanjut ke sini. Kita membuat metode depth connect tidak seperti yang sebelumnya, itu tepat di dalam kelas. Kenapa? Karena di dalam satu layar itu nanti ada tombol langsung. Sehingga kita tidak perlu mengkonekkan tombol ini di luar kelas. Tapi karena ini adalah suatu widget, ya udah saya ingin membuat tombolnya langsung connect di sini. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga, ini urutannya di atas. Kalian juga bisa menaruhnya di bawah ya. Kalau terkait metodenya ini tergantung kalian mau mendefinisikannya di mana. Di atas, di bawahnya. Tetapi yang perlu kalian perhatikan, jangan sampai nanti kalian bilang, loh kok nggak ada gunanya fungsi yang ini dan yang ini, karena kalian belum memanggilnya. Jadi kalau kalian sudah memanggil mendefinisikan suatu fungsi,
seperti ini, jangan lupa dipanggil, teman-teman. Itu yang ingin kakak kasih tahu ke kalian. Oke, ini gimana kita mengkonekkan suatu tombol ke dalam apa namanya fungsi nantinya. Nah, fungsi yang ini kita mekanismenya atur di bawahnya. Loh, kenapa nggak langsung di sini? Agak ribet ya, agak ribet karena ada beberapa perintah yang nanti perlu kita taruh seperti ya udah sembunyikan layar saat ini, kemudian pergi ke jendela berikutnya. Nah, ketika kita sampai di jendela berikutnya, nanti ada kalian temukan second window.py. Nah, di situ juga kelas dan dia turunan dari kelas widget atau submodul widget juga. Nah, kemudian pendefinisiannya hampir sama. Yang berbeda apa? Di situ tadi ada banyak sekali objek kalau di layar kedua itu. Ya, ada banyak sekali sprite, ada banyak sekali instansi dari apa yang akan kita buat gitu, teman-teman. Artinya apa? Artinya second window.py ini nanti yang paling banyak teman-teman codingannya ya. Gitu teman-teman. Nah, karena ini nanti terdiri dari banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, mungkin kalian belum mengenal istilah init UI. Apa itu? Bagaimana cara kita mengatur tata letak pada layar kedua? Nah, jadi nanti teman-teman kita memerlukan metode init UI ini. Kalau terkait tata letaknya itu apa namanya? Modulnya itu tetap sama, cuman dia bilang init UI ini untuk ya bebas ya nama metodenya teman-teman. Yang menjadi konsentrasi adalah kalau kalian pakai box apa namanya PyYQt itu hanya ada dua ya cara menempatkannya yaitu secara horizontal atau vertikal. Nah di sini dibuat suatu metode yang mengumpulkan itu supaya nanti kalian tidak repot begitu ya. Jadi kayak ini dalam satu wadah, tolong nanti wadah ini di layar kedua diletakkan gitu teman-teman. Jadi ini layar dua, wadahnya kalian buat, nama wadahnya adalah init UI. Init UI ini isinya apa? QP box layout, QH box layout, dan lain sebagainya. Oke, yang jelas isinya adalah tata letak semua. Yang mana ini nanti kita pindahkan saat dipanggil ke layarnya. Begitu teman-teman. Oke, nah kemudian, ya ini dia komponen-komponen yang ada di situ. Nanti saya jelaskan. Kemudian, nah yang ini yang perlu kalian mungkin ini belum diperkenalkan ya kemarin karena nanti kita akan mengisi ke dalam box yang dimana nanti kan ada label enter your full name, your age, kemudian dan lain sebagainya. Kita otomatis harus bisa mengisi ini dan ini harus diproses ke layar selanjutnya. Saya salah tadi ya, Kak pikir ini message box tadi. Nah, namanya adalah Q line edit. Nah, ini yang mengizinkan kalian untuk nanti melakukan ya udah manipulasi terhadap box yang ada di sini. Mulai dari nama kalian bisa ditulis, umur, kemudian denyut pertama, dua, dan ketiga. Begitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang harus kita apa namanya? Perhatikan juga dari di layar ketiga. Di layar ketiga ini mah hanya terdiri dari ini ya teman-teman, hasil di layar pertama dan kedua. Jadi ribetnya di sini itu adalah gimana saya menghubungkan variabel-variabel yang sebelumnya saya pakai itu ke dalam layar ini. Karena di layar ini hanya ada tampilannya itu tulisan doang, teman-teman. Nggak ada sesuatu hal yang lain. Tulisan hasil pengukuran yang kita lakukan. Nah, gimana caranya? Nah, ini nanti apa namanya? Tulisan-tulisannya. Nah, kalau secara kasar kita akan bilang ini Q label doang. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dari mana dapat hasil ini? Apakah hanya sekadar print atau ini adalah string biasa? Dan kenapa indeksnya nol? Dari mana ini? Nah, nilai nol sama tulisan atau kualitas dari jantung kalian nanti didapatkan dari pengukuran layar kedua itu, teman-teman. Jadi data di layar kedua itu diproses dan ditampilkan hasilnya di sini. Oke, nah sekarang kita coba, kakak coba jelaskan langsung di PS Code-nya. Oke, ini dia PS Code-nya. Oke, nanti teman-teman kalian dapat melihat ya, ada tiga jenis di sini.
tiga jenis file ya, 4 yang disediakan, 3 intinya. Kalau instructions.py ini bisa kalian copy paste, ya sudah jadi sih harusnya ini. Ini sudah dituliskan. Nah, kemudian ada nanti myapp.py. Nah, myapp.py ini adalah main screen atau first screen-nya. Kemudian second window.py ini adalah apa namanya? Screen kedua. Kemudian yang ini adalah screen terakhir. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara satu-satu. Dan saya jelaskan dulu kenapa kita memerlukan instructions.py ini. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ayo guys, tanyakan dulu. Mungkin kalian penasaran akan sesuatu. Faith, ada yang mau bertanya? Kania, Faris, Tristan, Dion, Kalista, silakan. Atau Kak tampilin slide-nya dulu deh. Siapa tahu ada yang mau bertanya di sini. Ayo teman-teman. Nah ini harusnya teman-teman. Jadi harusnya ini kerja kelompok ya teman-teman. Tapi ya kayaknya kalian akan banyak trouble kalau kerja kelompok. Jadi solo solo test aja deh jadinya. Ada yang mau bertanya dulu guys? Silahkan. Anyone? Hai. Gak ada? Dion, Tristan, Faith, Kania, Paris, Kalista. Kalian tidak mau bertanya sesuatu? Hai, hai. Hmm, beneran gak ada kah nih? Hai. Ya begitu sih. Gak ada kak, gak ada kak. Oke. Oh, Paris ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita ke bagian instructions.py dulu. Nah, jadi di sini teman-teman, ada nanti kalian dibuatkan dan sudah jadi atau belum, kakak lupa. Ya, ini kak copy kalau nggak salah dari slide ya. Tulisan-tulisan ini. Itu ada instructions.py atau inst kalau di algo VS Code. Kakak pakai VS Code biasa. Udah dipindah soalnya. Nah, di dalam instructions.py ini isinya variabel semua, teman-teman. Variabel semua yang ada isinya variabelnya isinya numerik, ada yang string sebagian besar. Nah, yang perlu kalian perhatikan, kenapa ditaruh di dalam folder atau modul, bukan folder, file yang berbeda. Nah, ini untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah bagaimana kalian nanti memanggil setiap variabel ini. Nah, jadi nanti di screen 1.py, screen 2.py, screen 3.py, itu kalian tinggal ngoding, dan kalau kalian ingin manggil variabel, contohnya button next, ya, nah itu nanti sudah ada. Mana dia button? Oh, bukan button next. Mana dia? Wait. Text ya, text next, kemudian text hello dan lain sebagainya. Kalian nggak perlu nulis di sini, tapi kalian tinggal panggil dari file ini dengan cara from instructions import everything. Semua yang ada di situ diimport. Oke, itu kegunaan instructions.py. Loh Kak, berarti saya bisa dong menuliskannya langsung di dalam screen 123.py-nya? Bisa. Dan beda-beda orang ya. Kalau kakak sih lebih rapi seperti ini. Ya, kalau kalian mau langsung menulisnya nanti di dalam screen 123-nya boleh juga. Sangat boleh ya. Dua-duanya adalah cara yang benar. Kalian tinggal pilih yang lebih nyaman yang mana. Oke? Nah, sekarang
kakak jelasin terkait screen pertama dulu atau myapp.py kalau di Algo PS Code-nya. Jadi beberapa hal yang kita perlukan teman-teman seperti Qt. Kita konekkan dulu dengan PyYQt-nya. From pyqt core, Qt widgets yang diimport Qt, Q application, Q widget, Pbox layout, push button, label dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalian dapat taruh ya, teman-teman. Ini nanti kalian dapat taruh di layar kedua, layar ketiga, layar keempat supaya kalian nggak capek gitu menulis ini ulang. Nah, kemudian di layar kedua ini penulisannya, layar ketiga ini penulisannya berbeda. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ada dua metode ya. Kalau kalian mau satu-satu seperti ini boleh. Kalau kalian mau langsung sekali panggil yang ini boleh juga. Bebas ya, kalian mau yang mana. Harus ada dua contoh seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, saya juga melakukan import berbagai macam variabel dari instructions.py. Kemudian dari second window kita harus terhubung ke second window. Jadi from second window.py import everything. Ya. Nah, kenapa harus terhubung ke second window, Kak? Padahal kan nggak ada kaitannya sama second window kecuali kakak tadi bilangnya layar ketiga itu erat kaitannya sama second window. Jadi wajar. Tapi kenapa harus connect ke second window? Karena di next-nya teman-teman, kalian mau kemana? Ya, kalian harus ke second window. Ya, makanya kalian harus connect import berbagai macam kelas ya, satu kelas doang di second window mah. Kelas dari second window gitu. Jadi from second window import everything. Oke, teman-teman, supaya kalian nggak bertanya, loh, kok Kak Farabi mengkonekkan ke second window padahal dia kan nggak memerlukan apa-apa di screen pertama mah nggak perlu data, itu hanya tulisan doang tadi. Nah, di next-nya tapi yang membuat bingung ya, kalau kita tidak connect ke sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita buat kelas namanya bebas, teman-teman. Mau kalian screen first screen, second screen yang ini, third screen yang ini bebas. Ya, kalian mau yang mana? Yang pasti adalah di dalam tanda kurungnya ini, kelas ini semua adalah turunan dari kelas widget yang merupakan bawaan dari PyYQt. Seperti ini, ya. Jadi contohnya kakak membuatnya main window yang ada di Algo PS Code-nya. Kelas main window dalam kurung turunan dari atau inheritance dari QWidget. Nah, kemudian kita akan membuat konstruktornya dengan seperti ini. Kemudian warisi semua apa yang ada di dalam QWidget. Nah, kemudian nanti kita buat self.initUI yang kita akan definisikan di bawahnya, self.connect, self.setAppear, self.show. Nah, yang inilah yang menampilkan screen pertama ini. Nah, tetapi ini semua kalian perlu atur dulu mekanismenya. Jadi nanti kalau ini nggak diatur, ini nggak diatur, ini yang diatur, ini langsung kalian jalankan, misalnya kalian komen, ya dia akan tampil memang teman-teman, tapi nggak ada isinya. Yang kita butuhkan adalah ini punya isi teman-teman. Nah, sehingga kita buat pertama init UI dulu atau tampilannya. Nah, di init UI itu berisi apa saja? Pertama, tadi ada button ya teman-teman, button next. Itu yang jelas. Nah, terkait pendefinisannya ini bebas teman-teman ya. Kalian mau taruh di yang ini ya, bukan yang ini. Yang ini bebas yang pertama, yang keduanya mana. Tetapi yang kalian harus perhatikan adalah keberapa kalian tambahkan itu, maka itu yang akan jadi yang terbelakang. Karena apa? Nanti kalian menggunakan Pbox layout. Seandainya self hello button kalian tambahkan di akhir, kalian pindah di sini, teman-teman, maka hello button-nya ini akan tampil nanti terakhir. Yang pertama akan tampil adalah instruction, yang kedua button-nya di tengah-tengah, yang ketiga hello button-nya. Jadi agak ya aneh lah gitu ya. Jadi ini harus urut dan ya saya tidak membatasi, itu benar-benar tergantung di kalian urutannya mau gimana. Mau button-nya kah di atas, di tengah, ataupun di bawah seperti yang saya pakai ini. Oke, teman-teman? Nah, di sini saya mendefinisikan beberapa tombol. Nanti satu tombol sesuai yang ada. Tapi nanti kalian dapat
mendefinisikan ya lebih dari satu tombol ya. Dan kalau mau labelnya mungkin kalian buat nama kalian juga boleh. Buat dulu aja, kita belum berbicara styling, nanti kita berbicara styling di akhir. Tapi yang jelas untuk membuat tombol pakai Q push button dan namanya itu harus ada sel sebagai pengikat bahwa oke, dia di dalam kelas. That's it. Nah, habis itu saya membuat push button label 2 dan P box layout untuk tata letaknya. Nah, nanti untuk tata letaknya kalian juga dapat menggunakan H. Tahu-tahu kalian mau arsitekturnya itu seperti ini. Di sini buttonnya, kemudian di sini nama kalian mungkin atau label sesuatu bilang welcome to my application. Kemudian di sini instruksinya. Kemudian di sini misalnya kalian taruh apa tombol lagi, kemudian tombol lagi, kemudian instruksi terakhir. Boleh seperti ini juga ya. Silakan nanti kreasikan sesuai dengan keinginan kalian. Oke? Yang jelas tombol-tombol ini nanti kalau kalian lihat misalnya tombol yang lain, kemudian kalian ingin apa namanya tombol itu berfungsi, jangan lupa buat koneksinya di sini. Jadi ditambahkan koneksinya begitu. Oke? Nah, sekarang ini udah selesai ya, push button udah saya buat, label udah, VBox layout udah. Nah, sekarang kita taruh dia semua di layoutnya. Habis itu layoutnya kita taruh ke dalam window-nya. Gitu ya, teman-teman. Bukan window, ke dalam widgetnya. Nah, setelah kalian taruh layoutnya ke dalam widget, sekarang definisikan depth connects-nya bebas ya. Mau di sini ataupun di akhir boleh. Yang jelas harus didefinisikan. Depth connects-nya bilang bahwa tombol ini itu harus terkonek dengan fungsi yang namanya next click. Nah, next click-nya kita definisikan. Oke, ini next click-nya itu adalah self.tw. TW ini hanyalah sebutan. Ini to window ya. Kalau kakak, kalian nanti bebas mau bilang self.screen second screen, sorry. Kemudian yang jelas nilainya adalah harus berasal dari nilai yang ada di second screen, yaitu test win. Itu kalian ke kelas selanjutnya atau ke layar selanjutnya. Oke, habis itu self.hide ini fungsinya apa Kak? Ini untuk menyembunyikan layar kalian saat ini, bukan menghapusnya ya. Jadi dia seolah-olah widget itu teman-teman, nanti kalau kita berbicara Kivy itu lain lagi. Kalau di PyYQt itu widgetnya itu kayak ini teman-teman. Jadi dia jendela pertama, kalau nanti kalian tutup, jendela kedua yang akan muncul. Kalau kalian tutup sembunyikan jendela kedua, yang ketiga yang akan muncul. Yang jelas mereka tidak menghilang. Nah, lain halnya kalau di jendela di PyYQt jendela-jendelanya itu bertumpuk. Nah, kalau nanti kita berbicara Kivy di Python Pro 2, itu jendelanya itu kayak kalian tahu buku, jendelanya itu kayak begitu, teman-teman. Jadi kayak digeser begitu. Aduh, gimana nih saya menggambarnya. Nah, kayak beginilah ya. Jadi ada kayak engselnya gitu, teman-teman. Bentar. Kalau di PyWQT itu bertumpuk jendelanya seperti ini. Bertumpuk pokoknya begini. Nah, kalau di Kivy itu kayak engsel gitu, teman-teman. Nah, ya. Jadi dia nanti akan tampilkan satu persatu. Nah, inilah yang keren gitu dan yang membedakan PyWQT sama Kivy. Jadi ini screen pertama, kalian ginikan, tampil screen kedua, yang bermain di sini engselnya gitu. Itu ibarat Kivy-nya ya. Nah, kalau di apa namanya? PyWQT kita harus hide gitu. Oke. Habis itu ada set appear. Ini gunanya untuk apa? Nah, ini gunanya untuk buat pertama judulnya, tampilkan judul yang ada di screen 1, kemudian ukurannya, dan ukurannya ini kalau bisa sama ya di setiap screen nanti teman-teman. Jangan sampai berbeda, artinya nanti kalian copy paste aja ini. Kemudian move-nya ini kemunculannya juga harusnya sih sama ya, jangan sampai berbeda. Agak aneh nanti kalau berbeda. Nah, habis kalian buat ini, sekarang buat aplikasi, instansi aplikasinya. Nah, kemudian buat instansi main window-nya dengan menyertakan nilainya itu adalah kelas ini. Karena di sini sudah include QWidget, kemudian apa namanya
widget.show, kemudian widget.next gitu, teman-teman. Connect, di sini ada tulisan next gitu. Oke, habis itu ya ini kalau yang terbaru kita nggak perlu ini, tapi kalau kalian mau pakai ini juga boleh ya. Ini akan bilang bahwa aplikasinya akan terus berjalan kecuali kalian menekan tombol exit. Oke, layar pertama ada pertanyaan? Silakan. Kania, Tristan, Faris, Dion, Faid, Kalista, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Jangan ragu, jangan malu. Saya di sini untuk membantu. Ada, guys? Tristan maybe? Faris? Kania? Dion? Aku mau nanya, Ya, silakan. aku masih kurang paham yang barisan ke-31 itu buat apa ya? Yang mana? Barisan 31 sampai 34. Oh, ini eh, meng- bentar, Kak. Nah, ini dia. Nah, pertama, Kania membuat tombol-tombol. Misalnya ini ya. Misalnya kita membuat banyak tombol nih, nggak hanya satu. Oke? Nah, tombol-tombolnya itu nanti ini windownya ya. Nah, kemudian ini widgetnya, teman-teman. Ini widgetnya. Nah, kemudian tombol-tombolnya ini kalian membuatnya di sesuatu hal yang terpisah, di ruangan terpisah. Tombol satu, tombol dua, yang letaknya itu acak. Ya, nggak seperti ini. Bahkan nggak seperti ini. Tapi yang jelas letaknya acak. Oke? Nah, sekarang kita untuk membuat dia tertata rapi, kan? Kita harus kayak mempunyai layout atau tata letak, betul? Nah, dari PyYQt itu menawarkan dua tata letak, ya, tata peletakan. Yang pertama secara horizontal, yang kedua ini secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Nah, di sini kakak pakai tata letaknya yang vertikal. Artinya kakak pakai suatu garis hayal ya, kayak garis khatulistiwa, tapi dia vertikal. Nah, apa fungsinya sekarang? Yang line 31 ini. Nah, ini berfungsi untuk kode ini berfungsi untuk tolong tambahkan ya, self.layout line, tolong tambahkan di layout yang secara horizontal vertikal ini, tambahkan self.hello. Janganlah hello. Misalnya ini button 1, button 2, button 3, 4, button 5. Nah, ini nanti akan bilang, tolong tambahkan di layoutnya ini, di layout yang ini, button 1 dengan stylenya itu dia rata kiri. Nah, kalau terkait stylingnya apa alignmentnya itu kita pakai Qt ya teman-teman. Stylenya rata kiri. Artinya apa? Kemungkinan besar dia akan seperti ini nanti. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian tombol kedua saya inginnya dia rata tengah. Nah, begini. Tombol ketiga dia rata kanan. Tombol keempat dia nggak rata. Aduh, nggak ya. Dia rata tengah misalnya. Dan tombol kelima dia rata tengah juga. Nah, begini. Nah, yang harus Kania perhatikan di sini apa? Urutan pemanggilan atau penulisan kodenya ini, ya ini nih, kan self.hello, self.instruction, self.button, itu adalah urutannya sesuai dari atas. Nah, kakak kan di sini tadi mencontohkan, oke, yang pertama saya ingin tambahkan button 1, berarti dia paling atas. Button 2, setelah button 1 di bawahnya, button 3, setelah button 2, button 4, dan seterusnya. Jadi dia terurut begitu. Nah, inilah yang apa namanya mengatur bagaimana kita meletakkan semua tombol ini ke dalam layoutnya.
Nah, sekarang ini masih sekitar layout, teman-teman. Sekarang ada perintah self.setLayout, self layout. Nah, ini perintah untuk tolong buat layout ini atau atur layout ini ke dalam widget yang sudah saya buatkan begitu. Oke? Jadi ini behind the scene, kemudian ada behind the scene namanya Q widget. Tolong tambahkan Q layout ini ke dalam sini. Nah, nanti perintah Q widget ini kita tambahkan ke dalam aplikasi. Begitu yang terjadi behind the scene-nya. Oke? Tania? Ya, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Tuh, merah banget. Ada lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, ini jam berapa, guys? Saya kebablasan nih kayaknya. Oh, 47 ya. Nanti kalian di 30 menit terakhir, kalian saya kasih filenya, kalian modifikasi ya. Oke, sekarang kalau nggak ada, sekarang kita ke bagian second window. Nah, di second window-nya ini agak banyak, teman-teman, ya. Yang banyak itu tapi apa, Kak? Yang banyak banyak tuh nanti ada banyak tombol di situ. Kalau kita run aplikasinya, itu nanti kalian bisa lihat seperti ini ya, teman-teman. Start. Nah, ini dia. Ada banyak kali tombol di sini, teman-teman, kalau kalian perhatikan. Makanya second screen ini ya dia paling banyak ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini di part satu kayaknya terlalu banyak kalau kita langsung membahas tentang peletakan timernya. Nah, peletakan timer yang sesederhana kelihatannya itu ternyata tidak sesederhana pemecahan masalahnya. Gitu, teman-teman. Jadi di part satu ini kita fokus dulu meletakkan hal-hal ini ya. Dan ini kalian kalau nanti kalian coba aplikasinya, itu masih sederhana banget aplikasinya, teman-teman. Jadi kalian belum bisa kayak apa ya? Ini masih sederhana. Kenapa? Karena saya belum melakukan apa namanya sekuatnya kita sudah dapat menuliskan hasilnya. Jadi nggak fair. Nanti ada istilah kita harus mendisable ini sebelum sekuat jamnya finish. Dan itu harus ada timer. Nah, kalau kalian send resultnya pun kualitasnya masih belum ada. Kenapa? Belum ada fungsi yang mengatur mekanisme koneksi antara layar 3 dengan layar kedua dan pertama. Layar kedua sih ya. Pertama mah nggak ada apa-apa. Oke, di second screen isinya apa aja? Ya, di sini yang banyak. Ya, ini kalian copy aja yang ini. Pertama, copy aja. Yang ini bisa di copy. Nah, tetapi di apa namanya init UI-nya, kalau terkait next click, connect, dan set appear itu sama seperti yang saya bilang tadi. Ini boleh kalian letakkan di akhir juga. Yang banyak adalah di init UI-nya, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalian lihat di sini ada push button sebanyak 4. Label sebanyak ya 6 ya. Kemudian yang akan saya jelaskan ini, saya nggak akan jelaskan ini ya teman-teman. Kalian nanti kalian bertanya aja lah ya. Nah, yang akan kita fokuskan di sini, kalian baru pertama kali mengenal Qline Edit. Nah, apa itu Qline Edit? Qline Edit itu adalah suatu box yang dapat yang hampir mirip mirip Push Button, tetapi di sini dia bedanya adalah kita dapat menuliskan sesuatu ke dalam kotaknya atau boxnya. Sesuatu sesuai keinginan kita. Nah, nanti di part satu ini keinginan kita misalnya kita memang agak banyak ya keinginannya. Maksud saya begini, teman-teman. Nanti kan ada tulisan umur. Nah, kalau kalian memasukkan umur kalian 17 misalnya, 17-nya string, yes, itu akan error secara perhitungan karena umur itu bukan huruf tetapi harusnya angka. Nah, di sini kita belum mengatur mekanisme tentang oh dia akan error, oh dia nggak error dan lain sebagainya. Ya, kakak nggak tahu apakah kita bisa membahasnya di pertemuan 2 nanti atau enggak kalian harus ke Python Pro 2. Karena itu agak ribet teman-teman, ya, gitu. Oke. Nah, line edit yang kita buat di sini sesuai dengan di referensi PPT-nya, kak membuat ada 5 ya. Jadi nanti kalian bebas
mau membuat line editnya sebanyak berapa. Kemudian meskipun kalian membuat sebanyak-banyaknya line edit, yang harus kalian perhatikan adalah tolong ditambahkan kalau kalian ingin melihat hasilnya. Tolong di-add widgetnya seperti ini. Oke? Nah, kenapa? Karena kalau kalian nggak add, dia nggak akan kelihatan, guys. Oke? Itu kuncinya. Nah, kemudian di sini line editnya isinya adalah text.hint name, hint age, hint test pertama, dua, dan ketiga. Yang semuanya ini berasal dari instructions.py. Q. Nah, ini guys. Apa namanya? Teks tes satu 2 3 hint name, age, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Nah, yang jelas di layar kedua ini kalian hanya akan bermain-main tentang peletakan widget apa tombol-tombol atau objek-objek ini, teman-teman. Kalian boleh nanti membuat box layoutnya itu lebih dari 3. Misal kalian mau membuat 6, 7, 8, boleh. Silakan saja. Ya. Yang jelas di sini mungkin yang berbeda dari screen pertama itu kakak membuat satu horizontal layout yang menambahkan kedua vertical layout ini. Jadi nanti seolah-olah kalian akan melihat saya punya horizontal layout. Nah, saya lupa menjelaskan tadi ya. Kalau kita menambahkan sesuatu di horizontal layout, penambahan yang pertama itu mulai dari sebelah kiri ya, bukan mulai dari tengah, bukan mulai dari kanan. Artinya apa? Nah, di sini kan kakak bilang self.hLine, horizontal line, add layout, self L line. Nah, artinya apa? Yang left line yang pertama. Left line itu isinya apa aja ini? Text name, line name, text age, dan lain sebagainya. Ini semua adalah isinya. Oke? Artinya apa? Makanya tadi kalian lihat ada banyak teks di sebelah kiri. Di sebelah kanannya agak kosong. Nah, nanti kalian tambahkan main-main dengan itu ya. Oke? Nah, kemudian saya hanya perlu menambahkan sesuatu ini satu kali doang. Artinya apa? Ini terjadi behind the scene. Yang perlu kita tambahkan ke widget sekali adalah ya udah horizontal line ini doang. Karena horizontal line ini mengandung vertical line. Begitu, teman-teman. Oke? Nah, kemudian next kliknya hampir sama seperti yang tadi. Bedanya apa? Nilai dari forward window-nya atau next window-nya itu bukan test win lagi. Tapi di screen ketiga namanya apa kelasnya? Final win. Gitu, teman-teman. Oke? Kemudian connect-nya sama, kemudian set appear-nya sama. Set appear bukannya udah. Loh, kok saya manggilnya 2 kali, guys? Ini nggak perlu, teman-teman semua. Ya? Ups. Itu nggak perlu. Connect-nya pun juga nggak perlu. Loh, kok double? Aduh, pemanggilannya 2 kali nih. Nah, gitu ya teman-teman. Next kliknya juga nih kayaknya. Oke, teman-teman. Itu dia ya, teman-teman semua. Jadi, ini yang perlu kalian tambahkan. Nah, pertanyaan muncul. Di first screen kita mempunyai ini. Kenapa di second screen enggak, Kak? Nah, ini adalah sesuatu hal kenapa namanya main window, main screen. Jadi nanti kalau kalian mau melihat aplikasinya, mengeran aplikasinya, itu enggak melalui final window, second window, teman-teman. Apalagi instruction. Tapi di sini. Jadi yang kalian run harusnya yang ini gitu maksudnya. Oke, guys? Paham ya? Bukan yang ini. Bukan yang second window. Jadi hanya ada satu. Ataupun kalau kalian mau membuatnya di layar kedua juga boleh. Di layar ketiga juga boleh. Yang jelas jangan di semua layar karena nanti dia akan error. Kenapa error, Kak? Dia akan membacanya juga, teman-teman. Ya, jadi di layar pertama ini akan membaca layar kedua akan membaca layar ketiga. Kalau kalian menaruh semuanya, otomatis ini akan dibaca. Artinya apa? Kalian membuka sesuatu yang sudah terbuka. Agak aneh, ya. Agak aneh. Oke, terakhir di final window, teman-teman. Di final window ini, ya ini kalian copy paste aja nanti dari yang sebelumnya. Dan namanya sekarang bukan, kita nggak memerlukan apa-apa. Kalau apa namanya, sebelum kita belum memerlukan apa-apa ya. Harusnya di sini kan from second win, import data-data yang ada di situ nanti. Nah, itu nanti kita lakukan di part selanjutnya ya. Part ini aja, aduh, udah ini teman-teman. Sangat-sangat ini ya. Nah,
Di sini hampir sama seperti yang tadi pemanggilannya. Nah, yang berbeda adalah di sini lebih sederhana ya. Init UI-nya itu hanya ada label dan viewbox layout. Itu aja teman-teman. Ya, set appear-nya sama. Loh, kenapa nggak ada next click-nya, Kak? Karena kita hanya punya 3 layar, teman-teman. Kalau kalian mau menambahkan 4 layar, boleh juga. Mungkin kalian mau menambahkan tulisannya, thank you to visit my application. Mungkin seperti itu. Nanti buat aja kelas. Satu kelas namanya apa, Kak? Namanya Fort, Fort Win.py. Don't forget .py. Kemudian kalian, ya maybe kita hanya menggunakan ini ya teman-teman. Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah, namanya apa di sini? Namanya jangan ini teman-teman. Dan ini kita nggak perlu, kalian harus tulis sendiri. Ya, jangan final, ya boleh final win atau port win. Dan boleh taruh di sini port, window, widget, super, short, dan sebagainya. Nah, di sini kalian harus taruh labelnya maunya apa kalian teman-teman. Thank you. Thank you for visiting my first Ravier application. Like this, guys. Oke, ini kita hapus aja. Labelnya cuma satu. Box layoutnya cuma satu. Self.let it. Oke. Word. Word. Janganlah ini. Apa ya? Apa ya? Bahasanya itu mungkin uh, berterima kasih apa, guys? Thank you, tag. Thank tag. Thanks tag. Oke. Thanks tag. Oke. Nah, kemudian di sini saya ganti. Di sini saya tulisnya self.thanks tag. Thanks tag. Habis itu self.setLayout. Nah, yang kita perlukan apa lagi, Kak? Yang kita perlukan connect and next, teman-teman. Ini kita copy, Ctrl C, taruh di sini. Kemudian di sini Ctrl V. Paste. Nah, di sini self.toWindow, jangan text win, guys. Ya. Next click-nya nggak ada ya. I'm so sorry, guys. Next click. Oh, ini yang nggak ada. Ini tuh ditaruhnya. Salah taruh lagi. Ini ditaruhnya di final win, teman-teman. Aduh, dia nggak bilang-bilang sih. Oke, ini dia. Kalian buat seperti ini. Di sini apa? Kelasnya namanya saya buat port win. Port win. Oke. Equal to port win. Oke. And after that, set appear, window title, text finalnya. Oke, kita mungkin memerlukan ini ya, teman-teman. Oh, jangan deh. Kita nggak memerlukan ini. Ini mungkin titlenya hehe yang terakhir. Hehe. Oke, this is the final, really final, the real one final window mine. Oke, and then resize-nya win width. Oke, kita samain aja ya. Win width-nya itu dia kalau nggak salah di sini, teman-teman. Oh, ternyata kita memerlukan ini berarti. Oke. Habis itu apa? Kayaknya sih udah, teman-teman. Ya. Di final win kita bilang for win. Kenapa belum didefinisikan for win-nya? Karena kita harus memanggilnya from port win do and sorry, import everything. Okay, everything's fine. And then let's get started using this and woohoo. Run here. Boom. 1, 2. Oh my god, I forgot to. I'm sorry teman-teman. Wait ya, kita membuat tombolnya, lupa saya nih. Tombol yang ada di sini itu kita buatkan satu tombol seperti yang ada di sini. Maybe yang ini aja deh. Kita copy dan di sini kita paste here. Oke, push button, text next, self, Ctrl S di sini.
Start text. Next. Kemudian button textnya kita tambahkan. Dia nih. Push button, text next, self, kemudian appear, self, bla bla bla. Next click. Self that next click. Dash screen. Saya lupa menambahkan sesuatu, tapi bentar. Kok saya bingung ya? Nambahin yang ini loh, teman-teman semua. Saya mau copy paste aja. Nah ini nih. Ini yang saya ingin tambahkan, guys. Control C and then here. Oke. Control S, Control S. Habis itu di connect, di run teman-teman. Nah, akan lihat start, then start. Oh, tulisan startnya masih belum connect. Startnya harus kita konekkan ke bagian final win, for win, self.height, to window, self.next click. Janganlah ya, namanya start tapi yang beda lah namanya. Jangan txt tapi ini aja deh kita pakai. Bentar guys. Push button. Jangan namanya start. Saya nggak ingin namanya start. Saya ingin namanya next aja. Final button. Final button work hard. Oke. Habis itu self button next. Button nextnya ini. Kemudian to window for screen. Connect to next. Oke, yang selanjutnya apa yang kurang? Final win, connect, appear. Harusnya sih udah. Apa yang salah dengan codingannya ini? Hmm. Oh, sorry. Nah, ada putaran. Final button loh. Kenapa nih nggak mau berpindah nih? Kenapa tidak mau berpindah ke screen selanjutnya, guys? Final win, fourth win, fourth win, fourth TH win. Udah sama. Fourth TH win, self.height, connect, self.button next, click, connect, self.next click. Yang salah apa ini, guys? Set appear, window title. Oke, nanti saya perbaiki. Saya coba perbaiki sekarang. Tapi saya ingin kalian, eh ini udah jam segini, teman-teman. Silakan kalian buka filenya, ya. Saya kirimkan dari WhatsApp, teman-teman semua. Kalian main-main ya dengan hal ini. Oke, itu dia, silakan teman-teman. Diisi ya titik-titik yang hilang itu, teman-teman.
Ayo guys, silakan ya. Share screen ya teman-teman. Boleh guys, share screen. Saya mau menyelesaikan yang tadi. Kok nggak berfungsi ya? Set appear final button. Button next. Set layout. Itu layout line. Set appear, resize, next click. Fourth win. This is fourth win, right? Control C. Coba kita coba. Masa typo saya tadi. Hmm. Oh, pantes ya. Harusnya di hide dulu, guys. Pantes. Ayo, guys. Boleh share screen, teman-teman semua? Ayo, teman-teman semua. Saya ingin kalian bertanya, teman-teman. Boleh, guys? Oke. Ayo, share screen. Dion, Tristan, Pari. Boleh banget. Loh, ini kenapa dah nggak mau ke port wing-nya ya? Faith, ada pertanyaan? Halo, Faith. Halo, Dion. Ada pertanyaan, Dion? Paris, Tristan. Hayuk. Boleh ya share screen? Tristan, Paris. Hmm, kok aneh ya?
Kok saya nggak bisa connect? Hmm, oh kan ya kakak bantu bentar. Ke terminal kita cek. Replace. Oops, typo. Oh udah ada kok. PyYQT-nya udah ada kok. Kan ya. Tapi kok nggak kedetek ya? Kemarin environment yang Kania buat apa? Oh, pantas nih. Manage di trust Kania ya. Harus dipercaya ya. Kasihan kalau nggak dipercaya. Oke Kania, silakan. Hmm, hmm. Dion, ada pertanyaan? Kenapa Dion? Ada. Berarti udah. Oh, ayo Dion diisi. Faris, ada pertanyaan? Silakan, silakan, Pit. Loh, apa yang nggak mau berfungsi?
Agak aneh nih, guys. Oh, Ya, merah-merah ini. iya, ditambahin yang merahnya itu. Ini ya. Ya, apa itu di situ? Stealth, ya. Oke. Oh, eh, ini kan ya udah tersadar kan ya. Coba buka yang ini kan ya. Buka yang ini. Bentar. Hmm. Kok masih belum kedetek ya? Kemarin, oh masih belum selesai nih kan. Pantes. Akan diselesaikan. Ini teman-teman fungsi yang tadi loh. Self dot next klik kemudian yang ini start self dot show. Ini self dot next soalnya connection di sini. Self dot connect ya bukan ini self dot connect di situ. Nah ini Dion udah. Oke Dion, mantap. Orang apa ya? Udah sih. Yang titik-titik ini apa nih? Kayaknya bukan dari kakak deh. Udah sih ya, udah sih Dion. Lanjut ke second screen aja. Tapi ini diubah jadi instruction atau yang ini yang diubah INSTR. Enggak, yang ini aja yang enggak Dion, enggak. Yang itu aja yang diubah jadi jangan instruction tapi INSTR. Nah, yang di sini juga ya. Oh iya, Paris, iya, 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 pantesan. Paris, Itu. Paris dia mau selesai. Hmm, hmm. Kenapa ya panel Windows saya teman-teman kok nggak berfungsi ya? Hmm, self dot pantes nggak ada self dot connect-nya. Self dot connect. Oke, one, two, three. Nah, haha, sudah tadi. Oke teman-teman, saya sudah jadi. Tinggal kalian. Ye ye. Ayo guys, semangat guys. Kalian pasti bisa guys. Yang terakhir set layout, Fari. Set bukan H line, bukan H line. Set L-nya besar, set layout. Set layout. Set set layout. Nah, oke. Apalagi coba ke bawah Paris. Itu apa itu? Yang ada ukuran panjang dan lebar itu apa? Oke, betul dia. Itu penempatan pertama. Apa akan kemunculannya? Pakai apa kemarin? Iya, betul sekali. Self, cok. Ini.
Mau jalan. Hai, Dion itu dia yang salah Dion. Ke bawah ini Hmm. nih. Di sini harusnya ada dot apa gitu. Yang ukuran itu kita pakai apa kemarin? Untuk melihat ukuran, mengatur ukuran self dot apa? Resize ya. Resize kalau ukuran. Resize. Nah, di sini self dot resize. Nah, kemudian kalau kemunculan pertama itu apa makainya? Dia muncul pada titik ini nanti di layar kita. Makanya apa? Self dot Ya. self dot move ya. Self dot move. Kan ya? Oke, udah dia. Coba sekarang kan di run. Bentar kan ya, Kak Remote. Oh, jangan namanya begini kan ya. Bentar, tapi kok agak ada yang aneh deh nih. Oh, pantas kan ya nih. Coba yang ini ya kan ya. Mana dia? Miss gamenya kan ya. Jangan langsung dibuka ya kan ya. Ah, benar. Jangan langsung dibuka kan ya. Dipindahin dulu filenya ke sini kan ya. Kalau ini artinya kan ya langsung membukanya kalau begini. Ayo dipindahin dulu file. Di drag aja. Ini ditutup aja, ditutup aja. Ini ditutup, ditutup, ditutup. Kemudian drag filenya ke sini. Ya, ditutup aja yang ini. Ini tutup, ini tutup. Instructionnya juga ditutup aja. Habis itu di drag file ini, di mana tempat kalian mendownloadnya. Atau kalau foldernya langsung di drag ke sini pakai tulis klik file, boleh juga. Ya, close all. Oke. Nah, sekarang coba kan ya drag. Di mana dia? Dion udah bisa? Eh, apa tadi? Tahu. Paris, udah jalan? Jalan Paris? Apanya? Aplikasinya udah bisa? Bisa, bisa. Nice. Tolong ya add folder kan ya. Yes. Centang yang itu kan ya. Centang aja. Nah, itu bukan sesuatu hal yang berbahaya ya. Atau kalau mau di drag aja filenya yang tadi kan nih. File-file yang tadi itu di drag aja ke sini. Supaya nggak repot maksudnya.
Oke guys, nanti dilanjutkan ya teman-teman. Dion masih kurang yang ini Dion. Nah ini nih kurang. Self dot add widget ya, add widgetnya kurang. Oke teman-teman boleh stop share. Kakak mau ngajar lagi tuh oleh teman-teman. Kamu mohon maaf ya. Nanti Paris boleh bagiin ya file yang sudah jadi di teman-temannya di grup mungkin. Oke, Paris dan teman-teman yang lain silakan ya dilihat-lihat aja itu sebagai referensi doang. Ayo Dion, boleh stop share Dion? Ini gimana caranya kok hilang? Lengkap. Udah kakak yang bantu. Oke. Oke Hmm. teman-teman. Ya itu dia di part satu ya. Part satu kita membahas tentang penggunaan PyYQt untuk membuat aplikasi berjendela menggunakan Python. Nah, maksud saya apa? Ada banyak library yang dapat kita pakai untuk membuat aplikasi. Dan tidak hanya Python. Tapi Python sampai saat ini yang paling mudah untuk dipakai. Oke, teman-teman? Dan ya, kalau kalian kita ketemu di Python Pro 2, kita akan belajar membuat aplikasi dengan menggunakan Kiwi yang sedikit lebih ya, begitulah ya. Tapi yang seru adalah di pembuatan aplikasi itu kalian akan banyak belajar logika, teman-teman. Dan nanti terutama saat kalian belajar manajemen data, itu kalian benar-benar terjun ke langsung kasus nyata ya, yang ada di dunia. Gimana kalian melihatnya, kalian akan berpikir bahwa apa yang kalian pelajari itu belum ada apa-apanya. Karena di dunia nyata itu real world experience-nya itu apa ya custom kasusnya tidak seperti apa yang kita pelajari bukan tidak seperti tapi irisannya itu agak kecil gitu jadi keep fighting to learn oke guys semangat untuk belajar sampai ya akhir hayat lah gitu ya oke thank you so much teman-teman semua udah hadir di sini dan kakak sangat berterima kasih ya atas kehadiran kalian dan untuk nanti teman-teman kalian atau kalian mau ikut nanti di ekstra kelas insya Allah kakak yang akan adakan ya supaya tertata gitu. Saya nggak ingin siswa saya tertinggal. Jadi nanti kalian dapat hadir, saya akan forward linknya ke grup. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Paris, Faith, Kalista, Kania, Tristan, Dion. Kalau tidak ada, cukup dari kakak ya. Thank you so much and selamat Lebaran untuk yang menjalankan dan sampai ketemu setelah Lebaran. Bye bye. Iya kakak. Bye bye. Makasih. Thank you. Terus Sama-sama. ya.